Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita berbicara tentang lahirnya Orde Baru. Lahirnya Orde Baru yaitu terjadinya peristiwa G30 SPKI. Peristiwa gerakan 30 September yang dipelopori oleh Partai Komunis Indonesia ini adalah gerakan yang menyebabkan ketidakstabilan keadaan Indonesia. Terjadi kesemrautan yang sangat tidak karuan, disebabkan karena pada saat itu banyaknya pembunuhan dan penculikan. Jadi PKI ini adalah melakukan gerakan yang sangat luar biasa di Indonesia, yang melakukan pembunuhan terhadap banyak manusia, terutama ada 7 jenderal yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kemudian banyaknya penculikan-penculikan bukan hanya kalangan para tentara, tetapi juga masyarakat Indonesia yang anti kepada PKI. Akhirnya memicu munculnya demo besar-besaran yang dilakukan oleh mahasiswa. Demo-demo besar ini adalah tujuannya adalah atau keinginan mereka adalah membubarkan Partai Komunis Indonesia serta organisasi-organisasi yang berada di bawah atau yang dinaungi oleh Partai Komunis Indonesia. Kemudian masa ini juga menuntut supaya tokoh-tokoh PKI segera diadili atas tindakan kerusuhan yang dilakukannya. Jadi tokoh-tokohnya ini yang diinginkan oleh mahasiswa adalah mereka adalah pelopor-pelopornya, tokoh-tokohnya segera diadili oleh Soekarno. Ya. Akibat peristiwa tersebut, maka Presiden Soekarno selaku Presiden pertama Indonesia membuat surat yang disebut dengan Super Semar. Surat Perintah 11 Maret tahun 1966. Jadi Super Semar ini isinya bertujuan untuk menjadikan Letnan Jenderal Soeharto untuk mengatasi segala permasalahan atau mengendalikan negara yang sedang mengalami kekacauan. Jadi Super Semar itu ditujukan kepada seseorang yang bernama Soeharto. Itu yang berikutnya. Setelah itu terbentuknya Front Pancasila. Jadi di kalangan masyarakat Indonesia, karena keadaan yang sangat kacau ini, maka muncullah front-front. Front-front itu kelompok-kelompok, komunitas-komunitas, organisasi-organisasi. Jadi beberapa contoh organisasi itu adalah KAMI, ada KASI, KAPI, dan lain sebagainya. Tujuannya adalah mengajukan 3 tuntutan rakyat. Tritura itu kita bahas juga sebelumnya. Organisasi ini terbentuk pada tanggal 10 Januari 1966 di depan gedung DPR GR, Dewan Perwakilan Rakyat, gotong royong. Front Pancasila dikenal dengan nama Angkatan 66. Dan ada lagi penyebab lahirnya Orde Baru, yaitu melemahnya wibawa Soekarno. Soekarno ini sangat luar biasa wibawanya di mata rakyat Indonesia. Bukan hanya Indonesia, bahkan dunia pada saat itu mengakui wibawa daripada Soekarno. Dan ternyata ini nanti bisa kita kisahkan di waktu yang lain, bagaimana juga berduyun-duyunnya masyarakat Padang Sidempuan atau Tapanuli bagian selatan mendengarkan pidato Presiden Soekarno di pusat kota Padang Sidempuan. Kenapa? Karena wibawanya yang sangat luar biasa. Nanti Bapak ceritakan di pertemuan lain bagaimana Soekarno tampil di Kota Nopan, di Padang Sidempuan, begitu juga di Spirok. Dan kita kembali ke sini. Wibawa Soekarno ini sebagai
pemimpin bangsa memburuk dan menurun. Karena apa? Ada kegagalannya, ya ga? Kegagalannya yang paling utama adalah gagalnya sidang paripurna kabinet. Kenapa? Karena sidang paripurna kabinet ini adalah tujuannya mencari solusi terhadap masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Dan ini tidak berhasil. Kemudian yang kedua, gagal mengadili tokoh-tokoh PKI. Kita sudah berbicara, salah satu dari tutun Tritura itu adalah mengadili tokoh yang terlibat dalam peristiwa G30 SPKI. Kemudian upaya yang dilakukan Presiden Soekarno adalah membentuk mahkamah militer luar biasa. Tapi ini kemudian gagal. Yang terakhir adalah TAP MPRS nomor 33 tahun 1967 MPRS. TAP MPRS nomor 33 garis miring 1967 MPRS berisi tentang pencopotan Presiden Soekarno sekaligus mengangkat Soeharto untuk menggantikan menjadi Presiden Republik Indonesia yang kedua. Jadi MPR ini bersidang, kemudian menetapkan sebuah ketetapan, yaitu mencopot kedudukan Soekarno sebagai Presiden dan mengangkat Soeharto menjadi Presiden kedua Republik Indonesia. Dan ini terjadi pada tanggal 12 Maret 1967. Dan sejak saat itulah dimulainya masa Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia. Dan inilah poin-poin besar yang melahirkan Orde Baru di Indonesia. Jadi itu pembahasan kita pada kali ini, dan kita lanjutkan di berikutnya, yaitu tujuan Orde Baru. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.